Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin. Dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengenal Allah dan apa pengertian syariat, marifat dan tarekat. Simak video ini hingga akhir, semoga dapat memberi kita ilmu yang bermanfaat, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang lalai, agar mata batin mereka terbuka dari kealpaan atau kepalsuan-kepalsuan dunia, dan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya umat manusia dapat merasakan, melihat dan berinteraksi akan keindahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata atau basiroh, Maha Suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Yusuf ayat 108. Yang dimaksud basiroh adalah terbukanya mata batin yang terdapat pada makom hati para wali Allah. Semua itu tidak akan tercapai dengan ilmu lahir, melainkan dengan ilmu batin laduni. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Oleh karena itu, seseorang harus meraih mata batin tersebut dengan cara berguru kepada seorang wali mursyid yang menyampaikan kabar dari alam lahut. Marilah kita sebagai umat Islam hendaknya menuju kepada ampunan Rob kita dengan taubat. Lalu masuklah kalian ke jalan agama Allah dan kembali bersama hafilah rohani. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Sejatinya manusia diciptakan, bukan sekedar datang ke dunia, hanya untuk menyakralkan dunia yang fana dan hina ini, kemudian puas akan segala nafsu yang melenakan. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu kita sebagai umatnya. Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam, yaitu ilmu syariat dan ilmu marifat. Dengan ilmu syariat, Allah memberi kita titah kepada lahiriah kita. Dengan ilmu marifat, Ia memberi titah kepada batin kita. Pertemuan antara ilmu syariat dan ilmu marifat akan muncul ilmu hakikat. Jika kita hanya mengendalikan ilmu lahir, maka ilmu hakikat tidak akan kita raih dan tujuan hidup sebenarnya tidak akan pernah tercapai. Segala bentuk ibadah akan sempurna dengan keduanya, bukan satu di antara keduanya. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maksud menyembahku adalah bermakrifat kepadaku. Jika manusia tidak mengenal Allah, maka bagaimana manusia itu dapat menyembah Allah? Marifat hanya dapat tercapai dengan menyingkapkan atau menyingkirkan tirai nafsu dari cermin hati, dengan cara penyucian. Dengan begitu, di dalam cermin hati, seorang hamba dapat melihat keindahan hazanah yang tersembunyi, yang terdapat pada lubuk hati yang paling dalam. Hal tersebut diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi, yang artinya, Aku adalah hasanah yang tersembunyi, aku ingin dikenali, karena itulah aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, bahwa penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah, atau marifatullah adalah wajib bagi manusia. Marifat terbagi menjadi dua macam, yaitu marifat sifat-sifat Allah, dan marifat zat Allah. Marifat sifat-sifat Allah menjadi tugas jasad manusia yang ada di dunia dan akhirat. Sementara marifat zat Allah menjadi tugas ruh qudsi di akhirat kelak. Namun, kedua marifat ini tidak akan tercapai melainkan dengan dua ilmu, yaitu dengan ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu itu terbagi menjadi dua.
Dalam hadis riwayat Ad-Darimi dijelaskan bahwa yang pertama ilmu lisan, yaitu hujah Allah terhadap keturunan Bani Adam. Dan ilmu hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Pada mulanya, manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh dapat meraih derajat pahala, berupa surga, melalui usaha fisiknya. Kemudian manusia membutuhkan ilmu batin, supaya ruh dapat mencapai ke alam makrifat. Namun, semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat dan tarekat. Caranya, dengan menyingkap hawa nafsu dan melatih rohani kita, dengan takwa kepada Allah, demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dinodai keinginan untuk dipuji atau ria, dan mencari kemasyhuran atau sum'ah. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Pada hakikatnya, alam makrifat adalah alam lahut, itulah negeri asal ruh qudsi diciptakan dengan bentuk terbaik dan hakiki. Yang dimaksud dengan ruh qudsi adalah insan yang hakiki, yang menetap di alam lubuk hati. Wujudnya akan nampak dengan taubat dan dengan melanggengkan atau mempatenkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, inilah tahap awal. Kemudian menghidupkan hati, setelah hatinya hidup, lalu diucapkan dengan lisan kolbunya. Para sufi menyebutnya dengan istilah bayi maknawi atau tiful ma'ani, karena ia berasal dari makna-makna yang suci. Penggunaan kata bayi di sini karena beberapa sebab. Yang pertama, ruh qudsi itu lahir dari hati, seperti kelahiran seorang bayi dari ibunya. Kemudian hati manusia merawat ruh qudsi ini, sebagaimana seorang ibu mengasuh anaknya, yang sedikit demi sedikit tumbuh menjadi dewasa. Kedua, mengajarkan ilmu kepada anak kecil adalah sesuatu yang lazim, demikian pula mengajarkan ilmu makrifat kepada insan hakiki. Ketiga, bayi itu suci dari berbagai dosa, demikian pula dengan bayi maknawi ini, seringkali hadir dalam mimpi sebagai sosok pemuda yang tampan, bak malaikat. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penghuni surga dengan sifat kanak-kanak. Berada dalam surga, kenikmatan mereka dikelilingi anak-anak muda dan tetap muda. Quran Surat Al-Waqiah ayat 12 dan 17. Dan berkeliling di antara mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka seperti mutiara yang tersimpan. Quran Surat At-Tur ayat 24. Keenam, kata bayi mengandung pengertian lembut dan bersih. Ketujuh, penggunaan bayi maknawi ini bersifat majasi, karena berkaitan dengan tubuh, serta kemiripannya dengan manusia, dan karena keindahan bentuknya, dan bukan karena ukuran bayi yang kecil. Selain itu juga, berdasarkan kondisinya saat pertama kali diciptakannya di alam lahut. Yakni, ketika ia masih berupa insan yang hakiki, yang berinteraksi langsung dengan Allah. Sedangkan tubuh dan ruh jasmani, tidak memiliki kedekatan dengan Allah, karena keduanya bukanlah mahram bagi Allah. Aku memiliki waktu khusus bersama Allah, di mana malaikat yang terdekat dan nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Hadis riwayat Rohawai. Yang dimaksud nabi yang diutus adalah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Sementara yang dimaksud malaikat yang terdekat adalah sisi spiritual beliau yang diciptakan dari Nur Jabarut. Sebagaimana dengan halnya malaikat yang diciptakan dari Nur Jabarut, maka ia tidak akan bisa masuk ke alam lahut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada taman, tidak ada susu. Karena kenikmatan di surga itu hanya satu, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah-wajah orang mukmin di hari itu berseri-seri, kepada Tuhan merekalah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Kalian akan melihat Allah, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Andai saja malaikat dan ruh jasmani masuk ke alam lahut, pastilah keduanya akan terbakar. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi,
Kalau kesucian wajahku menyingkap keagunganku, pasti akan terbakar semua yang ada dalam jangkauan penglihatanku. Hadis riwayat Muslim. Malaikat Jibril pernah berkata, jika aku mendekat seruas jari saja, niscaya pasti aku akan terbakar. Cukup sekian penjelasan mengenai cara mengenal Allah, dan pengertian syariat, makrifat dan tarekat. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.